Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, turunan fungsi sinus dan kosinus. Perhatikan, jika fx sama dengan sinus x, maka f aksen x sama dengan kosinus x. Jika fx sama dengan kosinus x, maka f aksen x sama dengan negatif sinus x. Kemudian yang kedua, turunan fungsi tangen dan kotangen. Jika fx sama dengan tangen x, maka f aksen x sama dengan sekant kuadrat x. Jika fx sama dengan kotangen x, maka f aksen x sama dengan negatif kosekant kuadrat x. Dan yang ketiga, turunan fungsi sekant dan kosekant. Jika fx sama dengan sekant x, maka f aksen x sama dengan tangen x kali sekant x. Jika fx sama dengan kosekant x, maka f aksen x sama dengan negatif kotangen x kali kosekant x. Perhatikan contoh 3.3. Tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. A. Fx sama dengan 3 sinus x tambah 5 kosinus x. B. Fx sama dengan x kuadrat tangen x. C. Fx sama dengan kosinus x per sinus x tambah kosinus x. Jawab A. Fx ya, jika fx sama dengan 3 sin x tambah 5 cos x, maka f aksen x, inilah turunan pertama. Ya, ingat yang lalu lambangnya adalah f aksen x. Ini turunan pertama. Sama dengan 3 cos x. Turunan sin cos ya, tambah 5 negatif sinus x, karena turunan cos adalah negatif sinus x. Maka hasilnya 3 cos x tambah 5 kali negatif sin x. Sama dengan 3 cos x kurang 5 sin x. Inilah jawaban untuk yang A. Yang B, fx sama dengan x kuadrat tangen x. Nah, di sini ada fungsi aljabar yang dikalikan dengan fungsi trigonometri. Nah, fungsi ini berbentuk perkalian. Nah, jadi kita pisahkan menjadi ux sama dengan x kuadrat, vx sama dengan tangen x. Maka nanti akan kita cari turunannya adalah turunan dari perkalian fungsi. Nah, jika ux sama dengan x kuadrat, maka u aksen x sama dengan 2x. Jika vx sama dengan tangen x, maka jika Vx sama dengan tangen X, maka V aksen X sama dengan sekant kuadrat X. Nah, jadi F aksen X sama dengan, ya ingat, untuk menurunkan fungsi yang berbentuk perkalian, perhatikan, F aksen X sama dengan U aksen X kali Vx tambah UX kali V aksen X. Sama dengan U aksen X tadi 2X, maka 2X kali Vx sama dengan tangen X kali tangen X tambah UX. UX adalah X kuadrat kali V aksen X, turunan dari tangen X tadi sekant kuadrat X. 2X kali tangen X tambah X kuadrat kali sekant kuadrat X. Nah, boleh ditulis seperti ini ya. 2x tangen x tanpa tanda titik atau tanda kali tambah x kuadrat sekant kuadrat x. Inilah turunan pertama dari soal yang B. Untuk yang C, fx sama dengan kosinus x per sinus x tambah kosinus x. Nah, ini fungsinya berbentuk pembagian ya. Jadi pembilangnya kosinus x, penyebutnya sinus x tambah cos x. Nah, untuk menyelesaikannya kita akan mencari turunan dari pembagian ya. Ux sama dengan kosinus x, maka U aksen x sama dengan negatif sinus x. Jika Vx sama dengan sinus x tambah kosinus x, maka V aksen x sama dengan kosinus x, ini turunan sin, kurang sinus x, turunan dari cos x ya. Jadi kalau dijumlahkan atau dikurangkan, maka diturunkan masing-masing ya.
jika fungsi yang akan kita turunkan dijumlahkan atau dikurangkan, maka hasilnya adalah turunan dari masing-masing fungsi itu. Ya. Nah, namun untuk perkalian dan pembagian ada rumus tertentu, ya. Seperti yang tadi untuk yang B itu perkalian. Nah, sekarang yang C untuk pembagian. Nah, untuk pembagian turunannya adalah U aksen X kali Vx kurang UX kali V aksen X per Vx kuadrat. Sama dengan negatif sinus X, turunan dari UX, ya, kali Vx. Vx-nya adalah sinus X tambah cos X. Kurang. Ingat, kalau untuk pembagian rumusnya kurang. Kalau untuk perkalian rumusnya tambah atau jumlah, ya, dijumlahkan. Nah, kurang UX-nya cosinus X. V aksen X adalah turunan dari Vx. Berarti cosinus X kurang sinus X. Per Vx kuadrat atau sin X tambah cos X kuadrat. Nah, kita kalikan negatif sinus X kali sinus X, negatif sinus kuadrat X, negatif sinus X kali cosinus X, negatif sinus X cos X, negatif cos X kali cos X, negatif cos kuadrat X, negatif cos X kali negatif sinus X, berarti positif cos X sin X. Nah, di sini ada yang sama, ya, sukunya tapi bertanda berlawanan, tandanya berlawanan. Negatif sinus X cos X yang sejenis, ya, tambah cosinus X sin X, ya, 0 hasilnya. Maka yang tertinggal negatif sinus kuadrat X kurang cosinus kuadrat X. Nah, negatifnya kita tarik keluar. Negatif dari sinus kuadrat X tambah cosinus kuadrat X. Perhatikan di sini sama-sama negatif. Negatifnya kita tarik keluar, maka yang di dalam positif, ya. Nah, ingat sinus kuadrat X tambah cosinus kuadrat X itu adalah 1. Maka kita ganti negatif 1 per dengan Vx-nya, Vx kuadratnya tetap, tidak perlu kita uraikan. Negatif 1 per sinus X tambah cosinus X pangkat 2. Nah, inilah turunan pertama dari soal yang C. Nah, untuk selanjutnya Ibu berikan lagi contoh 3.4. Tentukan turunan dari fungsi berikut. A. Y sama dengan cosinus kuadrat dari 5X tambah 3. B. Y sama dengan sinus kuadrat dari 2X tambah V per 6 untuk X sama dengan 0. Artinya kita diminta mencari turunannya lalu masukkan atau gantikan X-nya dengan 0. Yang A, jawab yang A. Y sama dengan cosinus kuadrat dari 5X tambah 3. Jadi di sini sudah ada fungsi trigonometri yang berpangkat lebih dari 1, ya. Nah, kita misalkan V ini Vx, jadi kita singkat saja boleh seperti ini. V sama dengan 5X tambah 3, maka V aksen sama dengan dV per dx. dV per dx berarti turunan V terhadap X, ya. Turunan V terhadap X sama dengan 5, yaitu turunan 5X tambah 3 yaitu 5. Jika U sama dengan cos V, karena V-nya tadi 5X tambah 3, U sama dengan cos V, maka U aksen sama dengan DU per DV, yaitu turunan U terhadap V. Perhatikan lambangnya. Turunan U terhadap V sama dengan, nah, turunan cos itu negatif sin, maka negatif sinus V. Sama dengan negatif sinus, V-nya kita ganti 5X tambah 3. Nah, kemudian jika Y sama dengan U kuadrat, karena di sini cosnya berpangkat 2. Jika Y sama dengan U kuadrat, maka Y aksen atau DY per DU, ya, DY per DU sama dengan turunan dari U kuadrat adalah 2U. Sama dengan 2, U-nya kita ganti dengan cos V. 2 cos V sama dengan 2 cos. V-nya kita ganti 5X tambah 3. Dan jadi di sini pemisalan kita ambil dari yang paling di dalam, ya, yang di dalam. Jadi V 5X tambah 3, kemudian U cos dari 5X tambah 3, kemudian Y
cos kuadratnya, ya. Maka turunan fungsi Y terhadap X diperoleh sebagai berikut. Nah, jadi kita akan menentukan turunan Y terhadap X, atau biasa disebut fx seperti yang di contoh sebelumnya. Fungsi itu selalu dilambangkan dengan fx, tapi boleh juga dilambangkan dengan Y, ya. Nah, Y aksen X, turunan fungsi Y terhadap X ini ya, Y aksen X sama dengan dy per dx, ya, sama dengan dy per du kali du per dv kali dv per dx. Sama dengan, nah, dy per du, ini 2 cos 5x tambah 3 kali du per dv, negatif sinus 5x tambah 3 kali dv per dx, 5. 2 kosinus 5x tambah 3 kali negatif sinus 5x tambah 3 kali 5. Nah, kalian perhatikan 2 kosin, ya, sudutnya sama, 5x tambah 3, 5x tambah 3. 2 kosin. Negatifnya kita tarik dengan 5, letakkan di depan, negatif 5, karena perkalian semuanya di sini ya. Negatif 5, lalu 2 kosin. Nah, ingat rumus 2 kosin atau 2 sin cos itu adalah rumus dari sudut rangkap sinus atau sinus sudut rangkap. Nah, maka negatif 5, 2 cos 5x tambah 3 sinus 5x tambah 3 menjadi negatif 5 sinus 2 kali 5x tambah 3. Sudut tunggalnya 5x tambah 3, sudut rangkapnya 2 kali 5x tambah 3. Nah, sama dengan negatif 5 sin 10x tambah 6. 2 kali 5x, 10x, 2 kali 3, 6. Jadi inilah turunan pertama dari soal yang A. Untuk yang B, Y sama dengan sinus kuadrat 2x tambah V per 6. Nah, misalkan V sama dengan 2x tambah V per 6, maka V aksennya adalah dV per dx sama dengan 2. Turunan dari 2x tambah V per 6 adalah 2. Karena V per 6 di sini merupakan konstanta ya. Kemudian U sama dengan sinus V. Maka U aksen adalah du per dv sama dengan cos V. Turunan dari sinus adalah kosinus. Kosinus V sama dengan kosinus 2x tambah V per 6. Kemudian jika Y sama dengan U pangkat 2, maka Y aksen sama dengan dy per du sama dengan turunan dari U pangkat 2, 2U. Lalu U-nya diganti dengan sinus V sama dengan 2 sinus P sama dengan 2 sinus 2x tambah V per 6. Maka turunan fungsi Y terhadap X atau Y aksen X atau dy per dx adalah dy per du kali du per dv kali dv per dx. Sama dengan dy per du, perhatikan yang di atas, 2 sinus 2x tambah V per 6 kali du per dv. Du per dv adalah kosinus 2x tambah V per 6 kali dv per dx. dv per dx adalah 2. Nah, perhatikan bentuk ini. 2 sinus kosinus dengan sudut yang sama yaitu 2x tambah V per 6. Ini merupakan rumus dari sudut rangkap sinus ya, atau sinus 2 alfa. 2 sin alfa cos alfa. Nah, maka boleh diubah bentuknya menjadi sin 2 kali 2x tambah V per 6. Jadi 2 sinus 2x tambah V per 6 kali kosinus 2x tambah V per 6 diganti menjadi sinus 2 kali 2x tambah V per 6. Lalu dikali dengan 2. Nah, 2-nya letakkan di depan. Lalu sudut 2 kali 2x tambah V per 6 kita kalikan menjadi 2 sinus 2 kali 2x 4x 2 kali V per 6 2V per 6 atau V per 3. Hasilnya 2 sinus 4x tambah V per 3. Karena soal meminta kita mencari untuk x sama dengan 0, maka kita masukkan x sama dengan 0 di fungsi turunannya. Y aksen 0 sama dengan 2 sinus
4 kali 0 tambah V per 3 sama dengan 2 sinus 4 kali 0 itu 0 tambah V per 3, V per 3. V per 3 ini adalah 60 derajat. Sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. 2 kali setengah akar 3 sama dengan akar 3. Jadi inilah bahasan untuk soal yang B. Nah, sebagai latihan Ibu sudah siapkan tugas ya. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 6 sinus x kurang 2 kosinus 3x. Kedua, fx sama dengan negatif 10 sinus kuadrat dari 2x kurang 1. Yang ketiga, fx sama dengan kosinus pangkat 4 dari 3x tambah 2. Silakan dikerjakan, dipahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.